Setelah arc Wano Kuni yang sangat panjang berakhir, saat ini fokus cerita sedang memasuki arc Egghead. Dalam arc Egghead, pasti akan terjadi berbagai hal menarik dan misteri-misteri besar pun akan terungkap. Arc ini juga akan menjadi pengantar untuk arc selanjutnya yang jauh lebih besar dan seru. Arc berikutnya itu akan berlangsung di Pulau Beehive, tentang kejadian besar di Pulau Egghead yang akan menjadi pemicu perang di Pulau Beehive. Egghead akan menjadi arc yang relatif singkat. Meski begitu, cerita dalam arc Egghead akan sangat menarik dan menampilkan berbagai hal yang menghebohkan. Di Pulau Egghead, kita akan melihat begitu banyak teknologi canggih dan luar biasa. Sebelum-sebelumnya, kita telah melihat negeri dongeng dalam arc Lokek Island. Di sana diperlihatkan hewan-hewan yang bertingkah seperti manusia, pohon-pohon yang berbicara, bangunan-bangunan yang terbuat dari kue, dan berbagai hal fantasi lainnya. Sedangkan dalam arc Wano Kuni, kita melihat negeri seperti Jepang dalam dunia One Piece, di mana ada bangunan-bangunan khas Jepang, berbagai kebudayaan Jepang, dan tentu para samurai dan ninja. Kali ini, dalam arc Egghead, kita akan melihat pulau masa depan. Jika arc Lokek Island memiliki ciri khas negeri dongeng dan Wano Kuni dengan ciri khas Jepang, maka Egghead mempunyai ciri khas kecanggihan teknologi yang begitu maju hingga melampaui zaman ini. Hiu cyborg dengan ukuran besar dan robot yang mampu bergerak di dalam air hanya sebagian kecil dari teknologi yang berada di Pulau Egghead. Semakin jauh cerita berjalan, maka akan semakin banyak teknologi dan ilmu pengetahuan luar biasa yang akan diperlihatkan. Hal tersebut sebenarnya sangat wajar karena Pulau Egghead sendiri menjadi tempat tinggal dari ilmuwan jenius bernama Vegapunk. Dia telah dikonfirmasi memiliki kecerdasan 500 tahun lebih maju dari zaman ini, sehingga Pulau Egghead pun menjadi pulau 500 tahun melampaui zaman juga. Vegapunk dengan kejeniusan luar biasa didukung dengan dana besar dari pemerintah dunia, mampu menciptakan berbagai penemuan hebat. Di Pulau Egghead akan ada semakin banyak rahasia dari Vegapunk yang mulai terungkap. Dia merupakan salah satu karakter yang sangat penting dalam cerita, sehingga kisah kehidupan dan tindakan-tindakan dari Vegapunk pasti menarik untuk diketahui. Dalam arc Egghead, Vegapunk juga akan membongkar rahasia penting dari buah iblis. Dia akan menjelaskan secara detail terkait cara kerja dan berbagai hal penting lain dari buah iblis. Admin mengatakan hal tersebut karena dalam SBS volume 48, Eiichiro Oda mengatakan dalam cerita akan muncul seorang profesor yang menjelaskan tentang buah iblis. Harusnya sekarang tidak sulit untuk menebak bahwa profesor yang dimaksud oleh Eiichiro Oda itu pasti Vegapunk. Dia seorang profesor yang mengetahui ilmu pengetahuan dengan sangat baik, sehingga tidak akan mengherankan bila Vegapunk telah berhasil membongkar hal-hal penting dari buah iblis. Dia pun memang telah melakukan berbagai penelitian yang berkaitan dengan buah iblis, seperti menciptakan buah iblis artifisial, menggabungkan senjata dengan buah iblis, dan berbagai hal hebat lain. Dengan begitu, maka Vegapunk adalah orang yang akan menceritakan berbagai hal penting soal buah iblis. Kapan waktu yang tepat untuk itu? Menurut admin dalam arc Egghead ini. Selain rahasia buah iblis akan terbongkar, dalam arc Egghead juga akan terjadi berbagai hal menarik lain. Bajak laut topi jerami pasti akan melalui banyak pertarungan di Pulau Egghead. Salah satunya adalah pertarungan melawan para Serapim. Serapim berada di Pulau Egghead dan mereka diketahui memiliki kekuatan yang besar. Pertarungan antara bajak laut topi jerami melawan para Serapim pasti akan sangat menarik untuk dinanti. Selain itu, hal menarik lain dalam arc Egghead adalah keterlibatan dari berbagai karakter. Di sana, selain bajak laut topi jerami, Jewelry Bonnie, Vegapunk, dan Serapim, masih akan ada karakter-karakter lain yang juga akan terlibat. Salah satunya adalah Sentomaru. Sentomaru merupakan seorang Vice Admiral. Dia telah dikonfirmasi sebagai pengawal dari Vegapunk, sehingga dia pasti akan terlibat dalam arc ini. Pada saat di Sabaody, Sentomaru juga yakin bahwa dirinya akan bertemu kembali dengan Luffy. Jadi pertemuan tersebut akan segera terjadi di Pulau Egghead ini. Para karakter lain yang juga akan terlibat adalah para anggota SWORD Angkatan Laut. Beberapa anggota SWORD diperlihatkan sedang berada di markas Angkatan Laut G14. Markas tersebut berada di pulau yang sangat dekat dengan Pulau Egghead. Di sana, Helmeppo sedang memohon bantuan dari seorang anggota SWORD lain bernama Prince Grass.
Bantuan yang diminta itu adalah bantuan untuk menolong Koby, karena seperti yang kita tahu, Koby telah diculik oleh bajak laut Kurohige. Prince Grass terlihat menolak memberi bantuan dan meminta Helmeppo untuk tenang dulu, sebab bukan perkara mudah untuk memasuki markas Yonko. Namun, tentu Helmeppo sulit untuk tenang karena sahabatnya sedang diculik. Helmeppo bahkan berkeinginan untuk meminjam Seraphim agar bisa dibawa menolong Koby. Untuk saat ini, keinginan menolong Koby dari Helmeppo memang masih belum bisa direalisasikan. Namun, seiring berjalannya waktu, sepertinya Helmeppo dan para anggota SWORD lain akan pergi untuk menolong Koby dan bahkan akan diizinkan untuk meminjam Seraphim. Perlu dipahami bahwa Koby adalah personil angkatan laut yang cukup populer. Dia dianggap sebagai pahlawan dalam insiden Rocky Port. Pasti akan muncul citra buruk bagi angkatan laut jika Koby yang diculik oleh seorang Yonko dibiarkan begitu saja. Secara pribadi, Akainu sebagai pemimpin tertinggi angkatan laut pasti tidak peduli dengan nasib Koby. Bahkan Akainu mungkin menganggap bahwa Koby bodoh karena diculik oleh musuh. Namun, demi kepentingan dan nama baik angkatan laut, maka Akainu akan mengirim pasukan untuk menolong Koby. Pasukan itu harus besar dan kuat karena mereka akan menerobos ke markas salah satu Yonko. SWORD akan dilibatkan dalam pasukan tersebut, mengingat Koby merupakan bagian dari pasukan SWORD. Mereka bahkan akan diizinkan untuk meminjam Seraphim agar kekuatan dari pasukan itu menjadi semakin hebat. Bisa jadi Fujitora atau Garp yang akan menjadi pemimpin dari pasukan tersebut. Sebelum itu, para anggota SWORD yang ditugaskan untuk meminjam Seraphim akan pergi ke Pulau Egghead, sehingga mereka pun akan terlibat dalam Arc Egghead juga. Arc Egghead adalah pembuka jalan untuk menuju arc berikutnya, yaitu Arc Beehive. Luffy yang tahu Koby diculik oleh Kurohige pasti tidak akan tinggal diam. Bajak laut topi jerami akan pergi ke Pulau Beehive juga usai dari Pulau Egghead. Selain untuk menolong Koby, tujuan dari Luffy juga adalah untuk menyelesaikan masalah dengan Kurohige, mengingat Kurohige adalah orang yang mengalahkan Ace dan menyerahkannya ke angkatan laut. Sebagai saingan untuk menjadi Raja Bajak Laut, Luffy dan Kurohige pun memang sudah ditakdirkan untuk bertaruh. Keinginan menolong Koby akan menjadi pemicu bagi Luffy untuk segera pergi ke Pulau Beehive. Jika ternyata yang memimpin pasukan angkatan laut yang kesana adalah Fujitora, maka Garp akan bergerak atas inisiatif sendiri. Koby merupakan murid dari Garp, sehingga Garp pasti tidak bisa tinggal diam ketika Koby diculik oleh Kurohige. Di sana, Garp akan melihat kehebatan Luffy dalam pertempuran, sehingga dia mungkin akan memuji Luffy. Melihat bajak laut topi jerami dan pasukan SWORD menghadapi bajak laut Kurohige demi menyelamatkan Koby, akan membuat Garp teringat dengan masa lalu, di mana dulu dia dan Roger pernah beraliansi di Pulau Garvale. Dalam pertarungan puncak nanti, Luffy akan sukses mengalahkan Kurohige, sehingga pertempuran di Pulau Beehive akan dimenangkan oleh pihak Luffy dan pasukan SWORD. Koby pun akan berhasil diselamatkan, sehingga dia akan berterima kasih kepada Luffy. Dalam Arc Beehive juga akan terbongkar apa tujuan asli dari Kuzan berafiliasi dengan bajak laut Kurohige. Dia pasti memiliki maksud dan tujuan tersendiri yang akan segera diketahui.